Ketika kita membahas tentang hukum dan politik, maka yang akan muncul di benak kita adalah bagaimana cara kita mendapatkan metode ataupun solusi untuk mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa produk hukum sangat berpengaruh terhadap konfigurasi politik yang ada setelahnya. Jika konfigurasi politik bersifat demokratis, maka produk hukum berkarakter responsif. Akan tetapi jika konfigurasi politik bersifat otoriter, maka produk hukum yang didapat adalah berwatak konservatif. Dengan kata lain, bahwa produk hukum sangat berpengaruh terhadap kekuatan politik yang dominan atau mereka yang paling banyak menguasai lembaga legislatif yang akan mewarnai sebuah hukum politik. Dengan demikian, nilai-nilai substantif Islam bukan sebuah nilai simbolik sebagai sumber hukum material memang bisa dimasukkan ke dalam hukum positif karena Indonesia menganut legalisme. Nilai-nilai substantif atau doktrin hukum Islam dapat dipositivisasikan dan digabungkan secara elektrik dengan doktrin-doktrin hukum barat dan hukum adat untuk dijadikan sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia. Jadi dengan kata lain bahwa Indonesia dapat membuat hukumnya sendiri berdasarkan hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Dengan teori konfigurasi politik, maka umat Islam harus mampu duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Inilah yang dikatakan oleh pemikir kita Profesor Mahfud MD sebagai pemancaran energi politik untuk dapat memasukkan nilai-nilai substantif ajaran Islam ke dalam hukum formal atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika kita menelaah lebih dalam dan mencermati lebih teliti dan menulis hal-hal yang perlu kita kaitkan dengan hukum dan politik hukum Islam di Indonesia, Profesor Mahfud MD menggunakan metode konferatif. Pemikirannya telah bertolak dari sebuah perbandingan antara sekuler, hukum barat, dan hukum Islam. Kemudian upaya membumikannya di dalam realitas politik dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, adanya perpaduan antara hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam akan lebih memperkaya dan menyempurnakan hukum yang kurang di antara tersebut dan dalam rangka menghindari terjadinya kekosongan hukum di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memakai hukum berdasarkan hukum Belanda yang telah ada mulai zaman kemerdekaan. Bahkan sebelum zaman kemerdekaan, bangsa Belanda lebih dominan dalam menjalankan hukum yang ada di Indonesia.